Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya mau ke Pak Ervan. Pak Ervan, tadi kan kita bicara mengenai derajat sanksi bagi mereka yang melanggar itu perlu ditingkatkan. Kalau kita lihat kan sebenarnya di Undang-Undang Lingkungan Hidup tuh udah ada sanksi administratif, ada yang dicabut izinnya, bahkan itu sanksi tertingginya, ada perdata, ada pidana. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar sanksi ini lebih banyak diketahui oleh stakeholder dan tidak hanya diketahui tetapi juga semakin ditaati dengan kondisi kita yang semakin parah polusinya? Iya, izin Mbak Christian. Kembali tadi yang saya ungkapkan di awal, masyarakat kita ini kan cenderung melihat sanksi itu ketika berhadapan langsung. Jadi penyadaran dirinya kan kurang, masih sangat minim. Kan melawan arus, itu kan kalau ada petugasnya baru mereka akan melaksanakan atau mereka tidak akan melakukan arus tadi. Nah, jadi yang menurut saya yang perlu ditingkatkan itu adalah tadi Mbak, bahwa peran aktif masyarakat ini memang tidak hanya dilakukan sanksinya saja, karena sanksi itu pasti ada celah untuk mereka mangkir atau mereka menghindari gitu. Nah, justru dengan adanya kondisi sekarang, ini menurut saya adalah sebuah momentum yang harus bisa diambil oleh kita semua. Tidak hanya Pemprov, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya anggota dewan, tetapi kita semua dengan masyarakat juga, bahwa ini momentum kita untuk membangun karakter masyarakat yang sadar. Tidak hanya kepada hukumnya, tapi juga sanksi-sanksi sosial yang akan dia terima. Ini kan butuh penyadaran yang sangat luar biasa. Menurut saya seperti itu sih. Baik. Pak Topaz, menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar semua nih aturan nih kami sudah tunjukkan, ada aturan mengenai tindak pidana lingkungan hidup nih, mungkin nggak banyak yang tahu, kita bisa dijerat secara perdata, secara pidana, bahkan sanksi administratif bagi korporasi yang misalnya masih bandel. Di Jakarta sendiri ada 118 ya korporasi yang diduga, kita perlu untuk mendengar dari Bu Fitri nanti, diduga menyumbang polusi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Menurut Anda bagaimana seharusnya? Saya setuju bahwa faktor polusi ini tidak hanya di kendaraan, tapi juga ada di pabrik, kemudian pemakaian genset dan lain-lain. Jadi seperti juga yang saya sudah pernah utarakan kepada Dinas Lingkungan Hidup, menurut saya para dirijen yang menjalankan orkestrasi ini harus berani menindak. Seperti misalkan kita kemarin baru dapat datanya, ada pabrik yang ditutup 3. Kenapa saya bilang harus berani padahal sudah 3? Karena 2 pabrik yang ditutup ini adalah aduan masyarakat kepada anggota dewan, dan anggota dewan baru memanggil pihak eksekutif untuk menutup. Jadi para dirijen ini harus berani terkait menindak pabrik-pabrik yang memang tidak lulus izin lingkungan hidup terkait polusi. Kalau tidak ada poin-poin itu harus ditambahkan dan lain-lain. Jadi harus berani pertama. Dan kedua yang menurut saya menarik tuh begini, tidak seperti COVID kan, kita melakukan pembatasan aktivitas, kemudian upaya-upaya vaksin dan lain-lain, tapi tubuh kita juga merespon dengan mengenali virus itu agar tidak menjadi bahaya di kemudian hari. Nah, polusi ini kan nggak begitu. Jadi saya rasa memang upayanya tuh jangan upaya temporary, seperti yang dilakukan misalkan Pemprov DKI, pembatasan 50% pegawai, itu kan temporary. Maksudnya apa? 50% mau sampai terus gitu kan? Tidak. Jadi terkait 50%, dan saya sepakat dengan Bang Ervan bahwa ini nggak boleh upaya-upaya ini mengganggu ekonomi. Misalnya pembatasan 50% ini jangan dibuat work from home, tapi tetap work from office, tapi mereka diwajibkan melakukan atau menaiki kendaraan umum misalnya, agar tetap ekonomi kita berjalan. Kemudian saya lihat di paparannya itu ada transisi dari kendaraan bahan bakar menjadi kendaraan listrik. Saya juga sudah utarakan, ini kita harus melakukan upaya bootstrap istilahnya. Jadi dari kita untuk kita. Transisi mobil listrik ini juga harus yang dipurchase itu barang-barang yang TKDN-nya 70% ke atas, agar ekonomi kita bangkit gitu. Jadi poinnya adalah jangan melakukan upaya-upaya temporary. Harus berani,
kemudian harus bootstrap dari kita untuk kita. Nah, itu dari saya. Nah, Bu Fitri, bagus sekali poin dari Pak Topaz tadi, jangan sampai kemudian kebijakan itu temporary, atau bahasa lainnya adalah reaktif saja untuk bisa saat ini secara sementara. Tapi diharapkan ada kebijakan yang bisa membuat secara jangka panjang bisa berdampak untuk jangan sampai polusi setiap kali Saban berganti tahun kita akan menghadapi masalah yang sama. Itu sudah dibicarakan Bu, atau bahkan sudah ada formulanya di setidak-tidaknya di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Bu Fitri, mungkin bisa dibantu untuk unmute terlebih dahulu device-nya? Ya, maaf, lewat. Ya, jadi setuju yang disampaikan Pak Topaz bahwa kebijakannya tidak. Jadi contoh misalnya, WFH ini sebenarnya memang arahnya lebih kepada mengurangi kemacetan. Jadi bagaimana pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di pekerja dan itu secara tahap awal. Jadi sebenarnya ini pembelajaran atau edukasi pada kami semua ASN untuk coba naik transportasi umum itu sebenarnya lebih nyaman. Nah, seperti saya, mohon maaf, saya ini sebenarnya memang bawa kendaraan pribadi. Nah, tapi dengan adanya pemberlakuan, misalnya kami di LH, Dinas Lingkungan Hidup itu sudah memberlakukan dalam 1 minggu, ada 1 hari tidak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kami menggunakan transportasi umum. Nah, saya naik kereta. Turun dari kereta di Kalibata, itu saya naik Transjakarta. Ternyata nyaman gitu ya, dan ini bisa akhirnya disampaikan kepada teman-teman. Jadi saya dari PGC, turun di PGC, saya berjalan kaki ke kantor di Jalan Mandala 5. Artinya gini, jadi kalau kita naik kendaraan umum, kemudian turun dari satu kendaraan umum ke kendaraan umum lain yang relatif sudah lebih nyaman, kemudian jalan kaki, pesannya adalah bahwa selain kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berbahan bakar, terindikasi mencemari udara Jakarta, kita juga bisa lebih sehat. Pesan-pesan apa ya? Pesan-pesan yang lebih ringan yang bisa diterima dengan sangat ringan. Jadi harapannya sebenarnya perubahan perilaku ya, Bu ya? Ya, akhirnya begitu. Jadi yang tadinya, aduh Bu, boleh nggak ya mobilnya tetap dibawa terus parkir tempat lain gitu ya? Sepertinya ada tanggung jawab moral gitu ya. Artinya tanggung jawab moral kita bahwa kalau kita pakai kendaraan sendiri itu ada kontribusi kita dalam mencemari. Itu bertahap, Pak Topaz, Pak Irfan, begitu ya, Pak Budi. Ini memang secara bertahap gitu ya disampaikan kepada teman-teman ASN. Harapannya ini juga bisa ditularkan kepada teman-teman pemerintah pusat dan juga mudah-mudahan teman-teman di swasta juga bisa tanpa mengurangi perekonomian di Kota Jakarta. Oke, Pak Topaz tadi selain poin itu tadi ini memang tidak mudah untuk melakukan perubahan perilaku bagi kita yang sudah bertahun-tahun punya kebiasaan tertentu, kemudian harus diminta pindah untuk melakukan atau berubah ke menggunakan transportasi publik saja misalnya, itu agak sulit. Tapi poin lain adalah Pak Topaz, banyak sekali stakeholder. Tadi kita bicara banyak sekali stakeholder, ada BRIN, ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dinas-dinasnya juga banyak gitu. Belum lagi daerah-daerah penyangga lain. Menurut Anda siapa yang seharusnya mengambil peran untuk mengorkestrasi berbagai stakeholder yang banyak sekali ini untuk bisa sama-sama satu langkah harmoni, punya kebijakan yang sama yang kita harapkan punya dampak untuk bisa menghadapi darurat polusi saat ini? Siapa menurut Anda? Lembaga mana menurut Anda? Jika kita bicara siapa yang mengorkestrasi dan kaitannya kepada pertanggungjawaban moral dan politis, jelas kita merujuk pada kalau negara kita presiden, provinsi adalah gubernur. Kemudian saya rasa yang memang harus tampil lebih ke depan itu kalau tingkat nasional adalah Kementerian Lingkungan Hidup, dan kalau di Provinsi DKI adalah Dinas Lingkungan Hidup, karena memang Dinas Lingkungan Hidup adalah leader dari tim penanggulangan polusi ya kalau nggak salah Bu Erni. Siap. Gitu. Mungkin itu. Ada lagi? Nah, Bu Fitri ya, mungkin bisa menanggapi tadi Dinas Lingkungan Hidup, ternyata kalau di konteks DKI Jakarta Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi
ketua yang memimpin tim atau setidaknya mengorkestrasi bersama-sama dengan stakeholder lain. Itu sudah dilakukan, Bu, dan kalau sudah dilakukan bagaimana caranya, sudah seberapa efektif setidak-tidaknya untuk melakukan konsolidasi dengan banyak stakeholder yang ada? Ya, alhamdulillah itu sudah. Jadi kenapa saya bilang sudah? Ini bisa kita lihat dalam berbagai regulasi kebijakan, bukan kebijakannya, SK Tim, mana Kepala Dinas Lingkungan Hidup selalu menjadi ketua di dalam tidak hanya persoalan udara. Jadi ada juga misalnya persoalan penanganan penurunan emisi gas rumah kaca. Kemudian juga persoalan dalam penanganan sampah. Ya, jadi karena memang itu menjadi suatu fungsi, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, jadi Dinas Lingkungan Hidup menjadi koordinator. Seperti itu sudah. Alhamdulillah. Dan bagaimana caranya? Ya, memang di awalnya memang agak sulit ya mengajak begitu, tapi alhamdulillah hubungan baik kami dengan teman-teman SKPD, ada Bapeda, kemudian ada dinas-dinas teknis ini berjalan sangat-sangat baik. Karena kenapa? Karena teman-teman di jajaran SKPD Pemprov DKI juga menyadari bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan yang diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tapi persoalan ini ada persoalan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Termasuk kami juga selalu konsultasi, diskusi dengan DPRD, misalnya baru kemarin dilakukan oleh Dinas. Jadi memang pelibatannya sudah sangat baik, koordinasinya sudah sangat. Dan itulah nilai terbesar yang diperoleh oleh kami dari Dinas Lingkungan Hidup, karena kemudahan di dalam koordinasi, ya, yang artinya memudahkan yang paling mendasar, kemudahan dalam kita mencari data. Ya, Bu Fitri, bentuk koordinasi dan konsolidasinya itu sebagai tim khusus atau semacam satgas, atau ini adalah memang business as usual? Ini adalah memang tugas dari Dinas Lingkungan Hidup pada umumnya, atau seperti apa? Ada tim khusus atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau di awal-awal untuk persoalan udara, persoalan gas rumah kaca, persoalan sampah, itu koordinasi seperti biasa. Agak sulit, tapi setelah dibentuk tim khusus, dibentuk SK Tim yang ditetapkan oleh gubernur atau misalnya sekda, itu bisa berjalan lebih efektif. Dan yang keduanya, semua program aksi yang tertuang di dalam SK tersebut kemudian itu menjadi salah satu alat untuk dimonitoring pencapaian. Jadi ada target-target di dalam aksi-aksi yang sudah ditetapkan bersama. Dan jika itu tidak tercapai, resikonya atau sanksinya itu sudah cukup membuat semua jera jika itu tidak dilakukan. Baik. Diharapkan kerja bersama, koordinasi bersama bisa menghasilkan solusi untuk polusi yang sudah menghantui kita beberapa waktu ini. Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan atau membebani satu pihak atau pihak-pihak tertentu saja untuk menyelesaikan masalah polusi ini. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tunggu, Bu, hasil koordinasi. Tidak-tidaknya bagi kami warga DKI Jakarta berharap ini akan lebih baik kualitas udara kita ke depan. Terima kasih Pak Budi, Pak Topas, Bu Fitri, Pak Irfan. Terima kasih sudah bicara banyak mengenai polusi yang hari-hari ini menghantui kita sekali lagi. Terima kasih buat Anda, sehat selalu, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Selamat berakhir pekan, karena ini hari Jumat, selamat berakhir pekan. Kita jumpa lagi Jumat depan. Saya Christian Grich.